Halo sobat remaja, selamat datang kembali di channel Nabil Zabani. Kali ini kita akan mengupas tuntas perjalanan hidup seorang perempuan yang luar biasa, ya. SK Trimurti. Beliau bukan hanya seorang wartawan dan aktivis, tetapi juga pilar penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengen tahu? Pengen tahu? Atau mau tahu banget? Oke, kalau pengen tahu, sini gue kasih tahu. Seorang wartawan, aktivis buruh, menteri perburuan pertama, pejuang kemerdekaan, dan mendapatkan Satya Lencana Perjuangan Kemerdekaan, Mahaputra, serta perintis kemerdekaan. Beliau pun secara tidak langsung diketahui menjadi pengibar bendera pada masa itu. Beliau adalah Surasti Karma Trimurti. Dahulu, di sebuah desa kecil di Boyolali, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Maret 1912, lahirlah seorang bayi perempuan pada masa itu yang kelak akan mengubah sejarah Indonesia. Surasti Karma Trimurti. Demikian namanya, tumbuh dalam keluarga priai yang pastinya menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya seorang asisten wedana dan ibunya pun seorang perempuan terdidik, sehingga apa yang terjadi pada Trimurti, ibunya menanamkan nilai-nilai luhur dan semangat nasionalisme pada diri Trimurti. Jadi singkat cerita, Trimurti pun tumbuh dengan baik, dia berpendidikan dan akhirnya dia sekolah guru di sekolah guru putri di kala itu di Normal School. Kalau kalian ingin lihat foto sekolahnya seperti ini ya. Nah, setelah lulus dari Normal School, Trimurti memulai karirnya sebagai seorang guru pertamanya gitu. Namun, hatinya ini terpanggil untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa. Ia meninggalkan profesi guru itu dan terjun ke dalam dunia jurnalistik. Sebuah keputusan yang sangat mengubah jalan hidupnya. Di dalam dunia jurnalistik, dengan nama pena Karma dan Trimurti, ia menulis di berbagai surat kabar seperti Suluh Kaum Muda Berjuang dan Kedaulatan Rakyat. Tulisan-tulisannya ini yang tajam dan berani mengkritik keras penjajahan Belanda, membangkitkan semangat nasionalisme dan menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, jangan disangka Trimurti tidak hanya piawai dalam merangkai kata, tetapi juga berani turun ke jalanan. Ia aktif dalam berbagai organisasi pergerakan seperti Partindo, Gerindo, dan lain sebagainya. Dia tidak gentar sama sekali untuk menghadapi resiko penangkapan dan juga pengasingan. Keberaniannya ini dalam membela kebenaran membuatnya menjadi sosok yang disegani dan dihormati sebagai seorang perempuan. Di sini saya tegaskan sekali lagi karena dengan keberaniannya dan ketegasan seorang Trimurti menggunakan penanya sebagai senjata untuk melawan penjajahan. Dia menulis berbagai macam artikel yang sangat tajam dan mengunggah semangat nasionalismenya. Tulisannya bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi seperti bara api yang membakar semangat perlawanan di hati rakyat Indonesia. Kalian harus garis bawahi ini, karena beliau tidak hanya pandai di menulis seperti itu, dia juga aktif dan sangat aktif dalam berorganisir massa, menyebarkan semangat kemerdekaan dan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa itu, pemerintah kolonial yang sangat menindas rakyat. Gue yakin 100% dengan aksi keberanian seorang Trimurti, pasti dia sangat memiliki banyak sekali tekanan dan ancaman. Namun, di tengah tekanan dan ancaman ini, Trimurti tidak pernah gentar. Ia terus berjuang, terus menginspirasi, dan terus membangkitkan harapan. Ia adalah suara rakyat yang tertindas, simbol keberanian dan ketegasan dalam melawan ketidakadilan. Lalu setelah merdeka apa? Apakah Trimurti sudah selesai begitu saja? Oh, tentu tidak. Setelah Indonesia merdeka, Trimurti dipercayai untuk mengemban tugas yang sangat penting,
ia diangkat menjadi Menteri Perburuhan pertama di Indonesia. Ya, sebuah jabatan yang membuktikan bahwa pengakuan atas dedikasinya selama ini terhadap perjuangan bangsa. Nah, tentu sebagai menteri, ia berupaya untuk melindungi hak-hak buruh. Nah, dan meningkatkan kesejahteraan dari mereka para buruh. Bisa kita lihat sekarang saja pun buruh-buruh di Indonesia ini dalam fase yang bisa kita nilai buruk lah ya. Harga padi yang melonjak turun itu sangat buruk untuk masa ini. Nah, Trimurti juga berperan aktif dalam penyusunan Undang-Undang Dasar sebagai landasan negara Indonesia. Nah, di sini mungkin kita bahas dulu ya poin-poin penting dari Trimurti ini. Nah, Trimurti ini dia adalah seorang perempuan pelopor. Apa itu? Nah, Trimurti ini dia mendobrak batasan gender pada masanya, membuktikan bahwa perempuan itu memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa dan pembangunan negara. Lalu yang kedua, dia adalah seorang perempuan multi talenta. Ia adalah seorang jurnalis, tadi saya sebutkan di awal, jurnalis, aktivis, politikus, dan pendidik. Wow, multi talenta. Menunjukkan bahwa kemampuannya untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Lalu, apalagi? Beliau ini konsisten dan berani. Ya, Trimurti sendiri tidak pernah gentar. Pasti dia tidak pernah gentar untuk menyuarakan kebenaran, meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan yang besar. Dia seringkali mendapatkan ancaman serta pokoknya segala hal tekanan gitu. Lalu, beliau juga mendapatkan penghargaan. Nah, beliau ini menerima beberapa tanda penghormatan dari pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya seperti yang tadi saya sebut di awal. Ia mendapatkan penghargaan Satya Lencana Perintis Kemerdekaan. Nah, sobat remaja, setuju nggak kalau Trimurti ini adalah sosok perempuan yang tangguh dan juga visioner? Nah, ia membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran yang penting dalam membangun bangsa. Ia adalah inspirasi bagi generasi penerus untuk kedepannya ya, bahwa dengan keberanian pun dan dengan ketegasan semangat juang, kita dapat mengubah dunia. Namun, turut berduka cita untuk Trimurti, beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 2008 di Jakarta dalam usia 96 tahun. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Semangat juangnya, ketajaman pemikirannya, dan juga keberaniannya dalam bertindak. Kisah Trimurti ini adalah warisan berharga bagi bangsa Indonesia, terutamanya bagi perempuan. Ia adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan cintanya terhadap tanah air. Marilah kita teladani semangatnya dan teruskan perjuangannya. Dan jadilah Indonesia negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Gue Nabil, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.